teman-teman semuanya, kembali lagi di Nipple Talk episode keempat dan hari ini kita bersama Dr. Esti dari Angsa Merah Klinik. Nah, Angsa Merah Klinik ini adalah klinik reproduksi, betul ya dok ya? Iya, betul. Dan ini kliniknya ada di Jakarta, di cabangnya ada berapa dok? Ada di klinik di Menteng, klinik Angsa Merah Menteng, dan satu lagi adalah klinik Angsa Merah Fatmawati di Jalan Fatmawati. Oke, berarti ada dua ya dok di Jakarta ya? Iya, di Jakarta Selatan satunya. Oke, nah hari ini kita akan ngebahas banyak banget soal organ reproduksi dan juga infeksi menular seksual. Nah sebenarnya kita udah punya kolaborasi juga bersama Angsa Merah Klinik last time, cuma kita mendapatkan banyak feedback positif yang pengen didetailin lagi nih, kayak Ci bikin yang lebih lama lagi dong durasinya supaya kita tuh lebih ngerti lagi nih soal hal-hal apa aja yang kita harus lakukan dengan organ reproduksi kita dan juga apa aja yang kita bisa lakukan untuk mencegah infeksi menular seksual gitu ya dok ya. Okay. Dokter sedikit perkenalan mungkin ya, short introduction about ke dokter sendiri di Angsa Merah Klinik sebagai apa dan gimana pekerjaannya di sini? Ya, saya di sini jadi dokter umum untuk klinik Angsa Merah. Sesekali ada di Fatmawati ataupun ada di sini. Jadi kalau misalnya mau request itu tinggal bilang ke admin mau dengan dokter Esti atau dokter di sini ada dokter Jacqueline juga, ada dokter Astrid yang perempuan, dokter Cia juga dokter perempuan, ada dokter laki-lakinya juga, ada dokter Bondan dan dokter Anto. Jadi terserah mau bisa periksa, pilih ya? Milih mau dokter yang mana gitu. Terus saya sendiri di sini sudah bergabung dari 2016. Udah lama juga ya dok ya? Baik, oke. Nah, kita langsung aja ya tentang organ reproduksi karena kita banyak banget punya pertanyaan nih dok soal gimana sih nih paling standar ya basicnya itu gimana cara merawat organ intim dan organ reproduksi kita? Ya, di perempuan sebenarnya karena organ reproduksinya tuh ada di dalam gitu, ya vagina semua ada di dalam, rahim ada di dalam, kemudian indung telur juga ada di dalam, maka perawatannya akan sedikit lebih rumit dibanding laki-laki yang organ kelaminnya ada di luar yang tinggal kelihatan dilihat, gitu ya? Begitu dilihat ini sepertinya ada yang salah langsung kelihatan. Tapi kalau perempuan perlu pemeriksaan yang mungkin harus dibantu oleh dokter, oleh bidan atau oleh tenaga kesehatan yang lain gitu. Misalnya untuk mereka yang sudah aktif secara seksual perlu nih tiap tahun untuk periksa nih loh kondisi organ reproduksinya begini gitu. Misalnya pertama dengan pap smear gitu. Kalau misal ada sesuatu keluhan di area perut bawah gitu, misalnya haidnya nggak lancar atau ada kalau pas lagi haid banyak banget, perlu juga sesekali untuk USG gitu, untuk melihat ada apa sih sebenarnya di dalam organ reproduksi itu gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita kan sering ngomongin pap smear. Mungkin banyak teman-teman juga yang tahu pap smear itu kita pernah dengar lah ya istilahnya. Cuma banyak juga yang kurang paham nih dok. Sebenarnya pap smear tuh gunanya apa sih dan apa yang dilakukan maksudnya pap smear itu prosesnya seperti apa gitu loh supaya teman-teman yang kurang ngerti, yang kurang tahu juga bisa get it dan gue kayak harus nih pergi ke dokter untuk melakukan konsultasi pap smear ini gitu. Ya, pap smear itu adalah salah satu pemeriksaan wajib di perempuan karena tadi organ kelaminnya ada di dalam. Nah, sebenarnya pap smear itu apa sih gitu? Pap smear itu adalah untuk satu tindakan medis untuk melihat apakah ada kelainan yang menuju ke arah keganasan, maksudnya tumor gitu di area mulut rahim. Jadi rahim itu ada bagian mulut dan lehernya, kemudian ada bagian badan rahim. Nah, untuk badan rahimnya nggak bisa dilihat dari pap smear, tapi mulut rahimnya bisa dilihat dari. Apalagi kan katanya menurut penelitian nih. Kanker mulut rahim itu di Indonesia menjadi kanker pembunuh pada wanita nomor 2 di dunia gitu. Nah itu yang bikin serem banget ya gitu. Nah buat setiap mereka yang sudah mulai aktif secara seksual diharapkan rajin untuk pap smear ini. Berapa bulan sekali sih dok? Setahun sekali cukup. Setahun sekali cukup. Gitu. Itu kalau misalnya kalau ada yang berganti pasangan gitu, apakah 1 tahun cukup atau 6 bulan sekali atau gimana dok? Baik itu mereka yang punya partnernya banyak, partner seksnya banyak, ataupun punya partner seksnya cuma 1, sama aja. Sama aja ya? Sama aja. Gitu. Gitu. Terus selain pap smear, apa lagi dok yang perlu yang perlu dicek secara rutin?
nabung untuk periksa HPV genotyping atau human papillomavirus tipenya apa gitu. Nah, kan HPV itu ternyata banyak banget nih. Jadi di kata data itu ada 100-an lebih gitu tipe virus HPV. Nah, 40 diantaranya itu bisa menginfeksi area mulut dan area kelamin. Oh, jadi nggak cuma di kelamin doang? Betul, nggak cuma di kelamin doang. Okay. Nah, 14 diantaranya itu bisa bertanggung jawab untuk menyebabkan kanker gitu. Nah itu kenapa sebabnya perlu juga nih dilakukan pap smear itu, HPV genotyping untuk melihat punya HPV yang berpotensi tinggi untuk menyebabkan kanker nggak nih gitu. Okay. Nah kalau misalnya punya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah untuk dilihat dari pap smear itu dilihat ada yang sel-sel yang mencurigakan nggak ke arah ganas. Terus kemudian kalau misalnya ada yang mencurigakan, ada tindak lanjut pemeriksaan yang namanya kolposkopi. Kolposkopi itu diteropong, dilihat lebih jelas lagi nih. Istilahnya kalau kita melihat di mikroskop itu di luar tuh gede tuh alatnya, ini mikroskop tapi seperti ngelihat lebih detail tapi di area mulut rahim itu. Gitu. Kalau misalnya kecurigaan itu misalnya ke arah ganas itu masih berupa lesi prakanker, masih ditemukan dalam stadium 1 gitu, pada stadium awal, ternyata potensi untuk kesembuhannya besar banget, bahkan bisa sampai 100%. Oke, jadi kanker yang stadiumnya masih rendah itu bisa disembuhkan ya dok ya? Iya gitu, tapi kalau nggak pernah pap smear kan nanti tiba-tiba udah stadium tinggi gitu ya? Tinggi gitu, terus tiba-tiba padahal ini HPV, kanker yang disebabkan oleh HPV ini tumbuhnya lambat. Sayang kan kalau misalnya udah ketemunya udah sampai stadium yang tinggi ya gitu. Padahal katanya sih perkembangan itu bisa sampai 8 sampai 20 tahun gitu. Menurut data tuh sebenarnya 8 sampai 20 tahun. Jadi kalau misalnya nggak pernah pap smear, atau 8 tahun kemudian baru pap smear ketahuan udah tinggi ya. Sudah tinggi, udah punya gejala macam-macam gitu. Nah, aku juga dengar nih dok, kita mestinya sebagai perempuan itu harus ada vaksin HPV ya? Itu sebenarnya apakah ini yang dilakukan untuk sebagai tindakan mencegah atau gimana dok? Ini? Sebenarnya vaksin HPV ini nggak cuma buat perempuan, laki-laki juga. Oh laki-laki juga? Ya gitu, karena gini, HPV itu bukan cuma miliknya perempuan, dia bisa menginfeksi laki-laki juga dengan misal kontak kulit dengan kulit. Nggak perlu ada hubungan penetrasi gitu ya. Gitu. Iya, kulit dan kulit? Kontak kulit dengan kulit. Menarik. Gitu. Terus yang kedua, kontak kulit dengan selaput lendir, seperti dengan mulut gitu, kalau misalnya lakukan oral sex gitu kan ya. Terus kemudian, atau penetrasi melalui vagina atau anus tuh kan kontak kulit dengan mukosa. Kalau kulit dengan kulit kan ya misalnya waktu petting gitu kan. Petting ya. Terus berikutnya lagi, HPV ini juga bertanggung jawab terhadap kanker penis dan kanker anus. Gitu. Jadi kalau perempuan tuh ada kanker serviks, kalau laki-laki tuh ada kanker penis? Ada. Oh, ada kanker penis? Iya, gitu. Aku baru tahu loh ini ada kanker penis. Ada kanker penis kanker juga. anal aku masih tahu, cuma kalau kanker penis aku nggak pernah denger nih dok. Ya karena kasusnya jarang, jadi jarang nih kedengeran gitu. Tapi ada chance untuk kesana ya? Ada chance untuk kesana. Apalagi nih, kenapa sih kok jarang gitu? Ya iyalah karena tadi organ kelamin laki-laki ada di luar. Jadi kalau ada apa-apa tinggal, ternyata ada sesuatu nih, cepet diperiksa. Tapi kalau perempuan terpaksa harus ngecek ya, gitu ya. Itu. Gitu. Jadi kalau HPV ini vaksinnya kayak gimana dok? Aku penasaran sih, soalnya sebenarnya gini loh, mungkin ada pembahasan seperti ini, cuma jarang secara detail kan. Nah coba dok, kayak kita pengen tahu deh, vaksin ini berapa kali kah, harus dilakukan kapan kah, atau seperti apa dan di mana mungkin gitu? Ya idealnya sebenarnya vaksin HPV ini dilakukan ketika masih anak-anak. Jadi umur 9 tahun idealnya gitu. Terus kemudian diberikan 3 kali. Jadi suntikan pertama, terus kemudian 2 bulan kemudian dari suntikan pertama, dan 6 bulan dari suntikan pertama. Gitu. Jadi 3 kali suntikannya. Terus kedua, apakah orang-orang yang sudah melakukan udah aktif nih secara seksual masih bisa banget gitu. Karena ternyata kalau si virus HPV ini terlanjur masuk, ya masih ada potensi untuk kena lagi kan, gitu. Jadi beda lagi, gitu. Kan tadi banyak nih tipenya, gitu. Tipenya banyak. Terus kemudian si
vaksin ini membantu pertama untuk nggak dapat yang baru lagi. Terus yang kedua, seandainya sudah muncul, membantu badan itu membentuk sistem kekebalan tubuh ngusir lebih cepat gitu loh. Oke. Ya, ngusir lebih cepat karena si virus HPV ini bisa tinggal lama banget bertahun-tahun di dalam badan gitu. Terus kemudian bisa juga bermutasi. Jadi kalau sekarang kok saya punya tipe ini gitu. Terus 3 tahun kemudian periksa kok tipenya berubah gitu. Kenapa gitu? Ternyata dia bisa bermutasi atau memang dapat yang baru gitu. Oke, berarti buat teman-teman yang kayak mungkin punya anak perempuan udah atas 9 tahun boleh untuk divaksin HPV ya, Dok? Iya, sudah mulai boleh vaksin. Juga buat teman-teman yang udah seksually aktif jangan lupa kalau belum vaksin HPV harus divaksin. Yang belum seksually aktif juga vaksin ya, Dok ya, pokoknya gitu ya. Iya, pokoknya semua vaksin. Nah, vaksin itu ternyata bisa sampai umur 50 tahun. Oh iya? Gitu. Oh, jadi meskipun udah 40-an juga bisa vaksin ya, Dok? Masih boleh vaksin. Terus kemudian perlindungannya juga lama loh. Jadi sekali vaksin itu bisa sampai 40 tahun kemudian gitu loh. Oh, jadi vaksinnya untuk jangka waktu yang cukup lama ya, 40 tahun kemudian ya. Gitu. Oke. Nah, terus Dok, setelah ngomongin vaksin dan HPV ini, apa lagi sih, Dok, yang perlu kita lakukan untuk mencegah si infeksi penular seksual ini? Yang pertama gini, kadang-kadang perempuan itu pengen area reproduksinya atau area femininnya tuh bersih, wangi, dan segala macam gitu. Terus mitos-mitos yang gini, vagina tuh harus kesat, harus kering gitu. Enggak, itu salah banget gitu. Akhirnya gara-gara mitos itu nih ya, semua pakai sabun, pakai apalah kapsul yang dimasukin ke dalam vagina, terus kemudian dikasih berbagai macam produk. Aku gitu. Pernah denger nih, tongkat Madura. Iya, tongkat Madura. Bahkan tahu ya tongkat Madura ya. Oke. Bahkan ada yang masukin tisu ke dalam tisu yang katanya untuk mengeringkan supaya nggak keputihan gitu. Padahal sebenarnya keputihan itu sebenarnya normal atau enggak, Dok? Gini, vagina itu menghasilkan cairan. Jumlahnya sangat tergantung. Misalnya kalau lagi haid, masa subur. Waktu masa subur itu produksi cairan vaginanya pasti akan lebih banyak, gitu. Karena itu punya fungsi untuk membawa si sperma ke dalam rahim, gitu. Makanya cairannya akan lebih banyak, lebih pekat, gitu. Terus setelah habis haid, itu biasanya vagina lebih kering, gitu. Karena masalah ini ya kan masalah hormonal, gitu. Sangat dipengaruhi sama hormonal. Jadi kalau misalnya pakai pil KB yang mengandung hormon estrogen, cairan vaginanya akan lebih banyak dibanding mereka yang pakai pil KB yang mengandung progesteron, akan terasa lebih kering gitu. Oke. Jadi pil KB, jadi kalau jadi soalnya gini, Dok, banyak dari followers kita yang suka bilang nih, aku tuh merasa vagina aku becek banget, kayak gimana cara untuk bikin ini kesat. Nah, makanya itu dia beralihnya ke cari-cari ke tongkat Madura gitu loh, Dok. Jadi sebenarnya ini mungkin juga terjadi karena penggunaan pil KB ya, Dok ya? Bisa kena pil KB atau memang orangnya memproduksi secara banyak cairan banyak. Tapi sebenarnya ada ini nggak sih kayak cara untuk supaya nggak terlalu becek gitu? Sebenarnya gini, banyaknya cairan vagina itu menguntungkan. Menguntungkan? Iya. Nah, kenapa menguntungkan? Pertama gini, yang penting bukan infeksi ya. Kalau bukan infeksi itu menguntungkan. Pertama itu dinding vagina itu kan terdiri dari selaput lendir atau mukosa, gitu ya. Waktu kita jalan, aktivitas, lari gitu, itu kan kegesek-gesek. Bayangin kalau kering gitu, itu tangan kita aja kalau gesek-gesek kulit ini lama-lama juga perih, luka gitu. Nah, pada area vagina kalau ada cairan itu menjadi lubrikan atau jadi pelapis supaya nggak jadi lecet gitu, nggak jadi luka. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, ada bakteri. Jika area vagina itu normal dengan keasaman yang baik, itu menjadi tempat hidup yang bagus untuk bakteri normal. Nah, bakteri normal ini ngejagain supaya nggak gampang kena infeksi, gitu. Nah, kan karena pemakaian sabun, pemakaian tadi tongkat Madura, tisu, kapsul, entahlah apa lagi yang dimasukkan ke dalam vagina itu mengganggu sistem di dalam vagina. Bakteri normal terbunuh. Bakteri nggak normal akhirnya tumbuh dengan subur gitu. Nah, inilah yang ketika jadi keputihan yang tidak baik ya, Dok ya. Yeah. Dan keputihan itu harus dikonsultasikan ke dokter kapan tuh, Dok? Ketika gini, normalnya sih ya, vagina itu keputihannya itu
bening, nggak berbau, nggak gatal, gitu. Kalau di luar ini, ya sebaiknya diperiksain supaya kita lihat nih ada bakteri apa di dalamnya, gitu. Dia kalau diperiksa itu diambil sampel lalu dibawa ke lab ya dok ya? Ya, nanti diambil cairannya, contoh cairannya nanti akan diperiksakan ada apa, apakah ada jamur kah, ada parasit kah, ada bakteri kah, gitu. Oh oke. Nah setelah keputihan ini, kalau infeksi menular seks lainnya nih dok, apalagi itu dok? Mungkin gini, karena gini, banyak kan infeksi menular seks ini kan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi nih. Ada yang yang terkenal banget HIV lah ya. HIV itu kan yang kayaknya lumayan fatal ya. HIV/AIDS itu fatal nggak sih dok? Gini, kita kalau infeksi menular seksual tuh nggak ada kastanya. Oh nggak ada kastanya ya? Nggak ada Aku kastanya. pikir ada kasta paling rendah sampai kasta tinggi gitu. Nggak ada kastanya, itu sama aja gitu. Oke. Kalau gini, kalau kita baca data WHO yang terakhir itu ya tentang infeksi menular seksual itu, yang paling banyak itu adalah herpes. Oh herpes. Terus kemudian HPV. Karena itu tadi nggak perlu penetrasi, ciuman aja udah pindah gitu. Terus kemudian nggak usah lah maksudnya ada partner seks. Kadang-kadang tangan kita sendiri bisa juga menjadi penular gitu. Tangan kita sendiri penular Untuk diri kita sendiri. Oh my god. Nah, kayak gitu. Jadi namanya tuh autoinokulasi. Jadi kita pernah garuk-garuk atau pegang kayak tempat orang yang punya HPV atau punya herpes, terus kemudian kita nempelin ke badan diri kita sendiri. Gitu. Itu yang namanya autoinokulasi. Jadi kita sendiri yang bawa virusnya itu gitu. Terus kemudian HPV dan herpes ini paling banyak gitu. Terus kemudian disusul dengan gonore. Gonore itu yang dikenal sebagai kencing nanah. Nah, ini seringkali salah kaprah sama sifilis gitu. Padahal gonore beda dengan sifilis. Beda dengan sifilis. Gonore. Nah, seringkali orang datang dengan keluhan misalnya keputihannya banyak gitu. Pada perempuan kadang-kadang tidak bergejala. Banyak sekali yang tidak bergejala gonorenya. Tiba-tiba karena pasangannya positif gonore nih, terus kemudian perempuannya disuruh datang, diperiksa, gonore juga gitu. Terus karena tadi ada bakteri baik yang mengendalikan supaya itu nggak terlalu aktif gitu. Terus kemudian berikutnya ada Trichomonas. Trichomonas ini parasit gitu. Parasit itu lebih kompleks daripada bakteri, lebih besar ukurannya. Nah, si parasit ini, si Trichomonas ini yang seringkali bikin keluhan keputihannya berbau amis. Gitu. Ini karena kalau jadi keputihan yang berbau amis itu parasit ya dok ya? Kebanyakan. Kebanyakan disebabkan oleh parasit. Ya, kebanyakan disebabkan parasit ini gitu. Pernah ada suatu cerita yang cukup heboh ya gitu. Iya, aku tahu nih, ya bau ikan gitu, bau amis. Nah, siapa tahu karena memang tadi tertular infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Trichomonas gitu. Cara penyembuhannya dikasih antibiotik. Jadi masih langsung berkonsultasi ya. Pokoknya kalau udah merasa keputihannya udah kayaknya nggak normal nih, udah langsung konsultasi aja supaya cepat dituntaskan. Karena aku juga dengar nih dok, katanya keputihan tuh bisa mengurangi chance untuk hamil. Jadi susah hamil lah intinya kalau keputihan tuh bener ya? Sangat mungkin. Jadi gini, keputihan kalau nggak diobatin, dia kan bisa naik nih ke area merusak ke rahim, terus kemudian ke saluran telur, ke indung telur, terus bahkan bisa menyebabkan radang panggul. Nah itu yang kalau udah berlarut-larut itu bisa bikin jaringan ikat atau scars itu. Nah scars itu kan lengket, nggak bisa dilewatin sel telur, nggak bisa dilewatin sperma. Nah itu bisa potensi kehamilan jadi susah gitu. Terus tadi kan kita udah bahas soal sampai gonorea, chlamydia. Kemudian ya nih chlamydia itu juga banyak. Baik laki-laki, baik perempuan itu juga jarang merasakan keluhan gitu. Nah itu di perempuan dianjurkan untuk tiap tahun periksa chlamydia gitu supaya ngelihat apakah benar punya infeksi chlamydia atau enggak. Karena chlamydia kalau nggak diobatin walaupun tidak bergejala ternyata bisa menyebabkan radang panggul juga. Gitu. Terus kemudian setelah chlamydia berikutnya adalah hepatitis B. Gitu. Hepatitis B ada vaksinnya. Hepatitis B ini sebenarnya arahnya kemana sih dok? Maksudnya kayak gejalanya, terus dampaknya tuh apa kalau kena hepatitis B? Nah hepatitis B ternyata
cuma 10% yang punya gejala, gitu. Jadi ada penelitian di Indonesia bilang hanya 1 dari 9 yang merasakan gejala kalau dia punya hepatitis B. Yang 9 nggak punya gejala. Nah, padahal si hepatitis B ini bisa ditumpangin sama hepatitis D. Hepatitis B punya vaksin, ada obat. Tapi obatnya ini hanya untuk menekan supaya virusnya itu nggak terlalu aktif. Nggak bisa, jadi pengobatannya harus seumur hidup, gitu. Terus, nah hepatitis D ini nggak ada vaksinnya, nggak ada obatnya. Tapi vaksinnya hepatitis B bisa mencegah untuk dapat hepatitis D, gitu. Terus kalau udah terlanjur masuk hepatitis B-nya, ya sudah nggak bisa diobatin si hepatitis D, akan berjalan terus gitu. Terus yang dirusak tentu aja hati, gitu. Jadi hepatitis B ini bisa menyebabkan kanker hati nanti kalau misalnya nggak diobatin. Ini bahaya banget ya ternyata dok hepatitis B ini ya. Iya, dia 100 kali lipat lebih menular dibanding HIV. Gitu. Nah sekarang selama ini kita ketakutan HIV gitu. Karena hepatitis B jauh lebih menular. Darah yang HIV itu begitu keluar kering, dia rusak. Gitu. Udah nggak bisa nularin lagi. Tapi beda dengan hepatitis B. Dia bisa tahan sampai 7 hari di lingkungan luar. 7 hari? 7 hari. Lama banget dong. Iya, gitu. Lama banget. Dia tahan terhadap pengeringan, tahan terhadap pemanasan. Makanya kenapa 7 hari dia bisa bertahan. Jadi kalau misalnya pergi ke selama ini takut, aduh saya megang meja laboratorium ini, jangan-jangan ada darahnya. Nah, bukan HIV-nya yang ditakutin, hepatitis B-nya yang ditakutin. Gitu. Selain itu apa lagi dok? Nah, setelah hepatitis B adalah sifilis. Nah, sifilis ini seringkali bilang gini, dok saya nggak ada gejala, saya baik-baik aja gitu. Tapi sifilis ini memang seringkali tidak bergejala. Dia lebih senang menyerang organ dalam dibanding organ yang kelihatan di luar gini. Nah, seperti otak, jantung, ginjal. Jadi ini sebenarnya penyakit infeksi menular seksual ini bisa nyerang ke organ dalam yang lain-lain yang bukan sebenarnya bukan kelamin aja. Oh my god, jadi bisa menyerangnya ke otak gitu ya? Ada yang namanya sifilis ini yang diserang adalah otak. Kemudian kalau jantung, dia senang sekali menyebabkan katup-katup jantung itu pintunya itu jadi lemah gitu, jadi menyebabkan gagal jantung. Jadi sifilis ini disembuhin, tapi kecacatannya nggak bisa disembuhin. Jadi kalau udah terlanjur jantungnya rusak, nggak ada yang kita nggak bisa beli ya di pasar ya. Gitu. Atau kalau misalnya otaknya sudah kena neurosifilis kemudian menyebabkan kecacatan di otak juga nggak bisa beli lagi ya. Di rumah makan Padang ya sudah jadi gulai gitu. Jadi sebenarnya bahaya banget ini kenapa kita tuh dianjurkan untuk melakukan pengecekan secara rutin at least 1 tahun sekali ya dok ya, untuk penyakit-penyakit infeksi menular inilah ya. Gitu. Terus selain itu yang terakhir, nah si HIV ini sebenarnya di posisi terakhir. Dia nggak terlalu, sebenarnya potensi penularannya tuh nggak terlalu gampang. Nah sekarang HIV itu lebih besar stigmanya dibanding penyakitnya, dibanding cerita penyakitnya tuh, gitu. Jadi kalau dibandingin sama yang lain-lain, tadi kan udah denger ya ceritanya serem banget gitu, banyak sekali gitu. Nah si HIV ini sebenarnya paling kecil gitu, paling sedikit, potensi penularannya paling kecil, tapi stigmanya paling besar di antara semuanya gitu. Nah, kenapa sih kok si HIV ini menjadi momok yang paling heboh gitu? Karena gini, sebenarnya adalah disalah edukasi ketika dulu gitu. Jadi HIV selalu tujuannya sebenarnya untuk mengeluarkan kasus gitu. Jadi orang mau periksa, terus kemudian kasusnya kelihatan, dicegah supaya dia dicegah supaya nggak berkembang menjadi AIDS. Dan dia punya potensi bisa punya pasangan, terus pasangannya nggak ketularan, punya anak-anaknya nggak ketularan. Sebenarnya tujuannya itu, gitu. Tapi karena mungkin dulu gambarnya serem banget tuh, kalau AIDS begini gitu. Padahal kalau nggak berkembang jadi AIDS ya nggak bakal ada kayak gitu juga gitu loh. Bahkan banyak orang-orang dengan HIV ini punya karir yang bagus, punya masa depan yang bagus, harapan hidup yang panjang gitu. Bahkan kalau googling ya di itu ada penderita HIV yang paling panjang umurnya 100 tahun loh. Gitu. Padahal dulu dibilang ini mematikan sekali kan? Iya, gitu. Ternyata ada yang umurnya sampai mencapai 100 tahun, lama kan ya. Atau kalau kita lihat Magic Johnson, dia didiagnosa tahun 91 atau 94 saya lupa. Pokoknya 90-an gitu.
Atau sekarang dia masih sehat-sehat aja dan dia masih aktif untuk kampanye tentang keharmonisan keluarga. Jadi dok, ini serem banget sih ini si penyakit infeksi-infeksi dan penyakit-penyakit ini ya. Kita tuh harus gimana nih dok, tindakan preventifnya yang harus kita lakukan? Harus rutin periksa gitu. Rutin periksa ya. Tadi sedikitnya kan setahun sekali. Apakah ini cuma untuk orang-orang yang berganti-ganti pasangan atau rata nih ke semuanya? Semuanya gitu. Kan selama ini konotasinya kalau infeksi menular seksual tuh lekat dengan mereka yang ganti-ganti pasangan, dengan yang gay atau LGBT katanya. Wah, kalau LGBT pasti nih banyak infeksinya. Ternyata enggak juga gitu. Saya sendiri seringkali mendapat pasangan-pasangan yang setia, terlalu percaya sama pasangannya gitu. Apalagi kalau ngeliat nih datanya ibu rumah tangga dibandingkan dengan pekerja seks. Ibu rumah tangga itu jumlah HIV-nya lebih tinggi 3 kali lipat daripada pekerja seks. Gitu. Jadi semuanya mesti periksa. Bayangkan ibu rumah tangga di rumah nggak tahu apa-apa, tiba-tiba begitu periksa karena dia sedang hamil, terus diperiksa kan jadi di Indonesia punya program untuk triple eliminasi. Jadi HIV, sifilis dan hepatitis B gitu. Nah, waktu itu wajib diperiksa gitu untuk ibu hamil karena sifilis tadi kecacatannya tinggi, bisa menyebabkan sifilis kongenital atau dari bayi udah sifilis gitu. Terus kemudian hepatitis B. Karena kalau bayi dapat hepatitis B, dia akan dapat punya potensi jauh lebih besar ya untuk dapat kanker hati dibanding mereka yang hepatitis B-nya sudah dewasa. Apalagi kalau dilihat dari data 95% gitu hepatitis B ditularkan melalui kelahiran gitu. Jadi semuanya mesti periksa, bukan karena dia sering ganti-ganti pasangan, bukan karena dia LGBT, tapi karena semua orang gitu. Semua orang. Meskipun sudah berpasangan dan meskipun sudah menikah ya gitu ya. Iya, ya itu tadi kalau misalnya ternyata salah satunya nggak tahu karena terlalu percaya gitu kan. Kalau pekerja seks gampang, tinggal giniin, kamu pakai kondom. Kalau nggak pakai kondom nggak mau, udah selesai gitu. Tapi kalau ibu rumah tangga kan nggak pakai kondom ya. gitu. Begitu pakai kondom, ngapain lu selingkuh ya gitu kan akhirnya jadi salah gitu. Iya, ngerti. Makanya harus ada pengecekan meskipun semuanya untuk ke semua orang lah ya istilahnya ya. Iya, betul. Oke, terus dok, kalau dari tadi nih aku mikirnya selalu perempuan doang yang butuh cek kan. Kalau prianya nih selain kalau cewek kan perempuan kan kita pap smear. Kalau cowok tuh? Nah, kalau cowok yang pertama gini, kalau cowok gampang nih, dikasih edukasi. Hai cowok-cowok kalian, cobalah rutin memeriksakan alat kelamin kalian gitu. Ada apa ya gitu kan. Kalau cewek-cewek mau meriksa gimana? Susah gitu di dalam gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan seperti klamidia kan susah nih. Terus pemeriksaan kalau pernah melakukan penetrasi melalui anus gitu, laki-laki juga perlu untuk melakukan anal smear. Ada anal smear, gengs. Iya, ada anal smear bukan selain pap smear gitu. Dan perempuan juga yang pernah melakukan aktivitas anal juga harus untuk anal smear gitu. Terus selain itu periksa juga sifilisnya, ada sifilis enggak, ada hepatitis B ada enggak, terus kemudian ada HIV atau enggak. Itu laki-laki. Darah ya? Iya, kalau darah. Kalau tentang yang prostat tuh dok? Nah, kalau laki-laki itu punya prostat. Prostat tuh apa sih? Ya gitu, satu kelenjar tuh yang segede biji kenari atau biji kemiri. Itu balls bukan sih? Testicles. Bukan. Bukan testicles. Bukan. Jadi gini, prostat beda dengan testis. Testis itu yang kelihatan tuh yang gantung, gitu kan. Dikasih istilah kantong menyan lah, apalah gitu. Itu kita bilangnya skrotum gitu ya. Kantong menyan. Nah, terus kemudian, itu beda dengan prostat. Prostat itu adanya di dasar kantong kemih, di atas di dekat pangkal penis gitu. Jadi begitu ada kantong kemih terus di bawahnya tuh ada yang namanya prostat. Nah, prostat ini fungsinya adalah menghasilkan cairan yang untuk membawa sperma, cairan ejakulasi. Iya, jadi kalau ejakulasi itu sebenarnya bukan sperma doang. Karena sperma doang nggak kelihatan, gitu, nggak kelihatan dan itu dikit banget gitu. Nah, itu cairan yang membawa sperma. Yang warna putih itu sebenarnya karena yang dihasilkan oleh si prostat, gitu. Terus kemudian menghasilkan hormon. Nah, pada cowok-cowok yang sudah di atas umur
35 tahun perlu periksa nih prostatnya membesar atau enggak gitu. Perlu juga melakukan screening ya, untuk meriksa apakah ada potensi kanker prostat atau enggak gitu. Oke. Nah terus nih dok, kalau udah tindakan preventif ya. Nah tadi aku waktu datang ke Angsa Merah ini aku ngelihat brosurnya lah, aku kepo lah sama si price listnya dan aku ada lihat premarital check up ya dok ya. Yeah. Itu sebenarnya dibutuhkan untuk ketika sebelum pernikahan gitu ya dok ya. Betul. Itu isinya apakah semua yang udah kita bahas tadi atau ada yang berbeda tuh dok untuk premarital check up-nya? Nah, yang ada beberapa yang berbeda gitu. Kalau misalnya untuk yang basic gitu, yang basic itu diperiksa nih STD-nya, infeksi menular seksualnya, HIV-nya bagaimana, sifilisnya bagaimana. Terus yang laki-laki akan diperiksa analisa spermanya untuk melihat apa untuk seandainya nanti pengen program punya anak, bisa cepet apa enggak nih? Gitu. Itu yang aku sendiri bukan sih dok, yang kayak spermanya larinya kencang atau enggak gitu ya, ya? Bener gak sih? Ya, bentuknya normal atau enggak? Oke, semuanya bergerak, tapi bentuknya nggak normal, nggak bisa tembus juga ke indung telur. Atau terus kemudian dari bentuk, terus kemudian jumlahnya gitu. Oke, semuanya bergerak, tapi jumlahnya dikit banget gitu. Ya susah juga gitu. Ada yang pengecekan itu, terus ada apa lagi selain itu? Terus kemudian ada analisa sperma, terus ada konseling dengan psikolog. Bagaimana kesiapan untuk menikah? Kan kadang-kadang gini, mau nikah heboh semuanya gitu, akhirnya bubar karena itu tadi persoalan-persoalan itu sebenarnya nggak perlu ketika menjelang pernikahan gitu. Oke. Ada psikolognya juga secara mental juga. Ya berarti ya. Iya. Gitu. Berarti seputar itu lah ya dok ya kurang lebih. Iya, seputar itu. Terus kemudian yang kedua juga ditambah dengan infeksi periksa seperti gula darah, terus gula darah, urinalisa atau lihat infeksi saluran kencing. Terus kemudian di saluran kencing itu adakah protein atau gula atau batu atau apa lagi itu yang mungkin akan membuat masalah ketika nanti menikah gitu. Nah, gula darah ini kan kalau misalnya perempuan terutama, perempuan lagi. Kalau misalnya punya gula darah yang tinggi gitu, itu ternyata bisa menyebabkan si bayinya tuh besar dan punya kemungkinan si bayinya mengidap gula juga gitu. Jadi inilah kenapa perlu ada premarital check up itu ya. Yang level yang satunya lagi, yang advance-nya itu sampai dipersiapkan misalnya ada toksoplasmanya nggak sih gitu, ada sitomegalovirusnya nggak sih gitu. Karena sitomegalovirus itu jarang kedengeran, baru dengar sekarang kan? Gitu. Baru denger ini. Ternyata banyak di mana-mana dan umum buat orang yang dewasa yang sehat gitu nggak ada masalah dengan sitomegalovirus gitu, karena itu banyak banget. Kita pergi ke mall ketemu dengan sitomegalovirus, pergi ke pasar ketemu juga, ke kantor juga. Tapi jarang ketemu orang yang sakit ini karena memang sistem kekebalan tubuh kita udah bisa. Tapi kalau janin kan dia baru berkembang, gitu. Nah ternyata dia bisa menyebabkan cacat pada saat pembentukan janin saraf, gitu. Saraf. Jadi janinnya waktu membentuk saraf diganggu oleh si sitomegalovirus, gitu. Begitulah teman-teman. Kalau gitu makanya jangan lupa check up sebelum married juga, check up berkala juga untuk sebagai tindakan preventif infeksi menular seksual gitu. Nah terus dok, kalau misalnya kita udah sadar nih kita kena gejala, kita menyadari ada gejala-gejala seperti ini di kita, apa yang harus kita lakukan ya dok ya? Nah biasanya kan tadi banyak kan nggak bergejala nih gitu, kecuali yang tadi yang parasit atau si gonore yang biasanya suka sering kali ngasih gejala. Nah kalau misalnya punya ternyata herpesnya positif, mesti ngapain? Yang pertama, kalau punya herpesnya pas nggak kambuh, nggak apa-apa gitu. Maksudnya melakukan aktivitas seks dengan pasangan. Itu potensi penularannya memang sangat kecil gitu. Tapi kalau misalnya sedang kambuh, ya jangan ciuman dulu, jangan melakukan kontak dulu dengan siapapun. Karena tadi pas lagi ada herpes di mulut, terus kemudian cium-cium bayi gitu, nah si bayinya bisa kena herpes gitu, atau cium-cium anak kecil karena gemes banget gitu ya, itu bisa nularin. Terus nggak melakukan aktivitas seks juga. Terus kemudian kalau misalnya HPV, nah HPV tadi kalau susah nih ngeliat si HPV ini, karena di laki-laki nggak kelihatan, nggak bisa diperiksa juga gitu. Nah kalau misalnya ada HPV gimana? Yang paling gampang kan
kelihatannya adalah kutil. Ya udah diobatin aja sih kutilnya gitu. Nah, kutilnya ini memang kadang-kadang bisa bolak-balik selama sistem kekebalan tubuhnya lemah, dia akan bolak-balik muncul. Terus kemudian kalau gonore, chlamydia itu biasanya kalau ngasih gejala tuh kan pipisnya sakit. Terus kemudian ada keputihan, kalau laki-laki keluar cairan gitu. Mesti ngapain? Ya udah ke dokter, periksa, kasih obat, nanti di follow up gitu. Di follow up lagi, diperiksa lagi, diulang lagi gitu. Terus itu bukan karena dokternya iseng ya, gitu. Kadang-kadang bilang gini, dokternya kenapa sih gitu, kok suruh periksa lagi, balik lagi gitu. Itu untuk melihat bagaimana pengobatannya. Karena gonore itu ada yang namanya gonore superbug. Jadi dia kebal atau resisten terhadap pengobatan. Nah gitu. Jadi kita mesti lihat juga, mesti evaluasi itu. Kalau misalnya dokter yang ngasih obat, diminum sampai habis sesuai dengan petunjuknya dokter. Gitu. Ini baiknya suka skip nih dok, soalnya obat-obat itu kan. Atau misalnya gini, kok obatnya banyak, aku milih yang ini aja lah gitu. Nggak bisa lah ya dok, jangan dipilih gitu. Kalau obat ya. Atau misalnya gini, obat yang ini kemarin aku minum bikin pusing gitu, aku nggak usah diminum yang ono aja gitu. Nah itu juga nggak boleh gitu, harus diikutin sesuai dengan petunjuk dokter gitu. Kalau akan muncul efek samping, balik lagi ke dokternya. Dok, ini ada merah-merah, aku mual atau aku pusing gitu. Nah, ngobrol lagi sama dokternya, mesti diapain nih gitu. Terus kalau misalnya gini, kan gejala gonore, chlamydia sama keputihan karena jamur atau misalnya infeksi saluran kemih di laki-laki gitu, itu gejalanya bisa mirip. Nah, nggak usah gini, periksa dulu ke dokternya. Terus kemudian jangan beli obat sendiri, karena penyebabnya belum tentu sama. Gitu. Nah, kalau misalnya penyebabnya nggak sama, ada penyebab yang lain, terus kemudian kita minum obat yang sama yang kemarin, nanti kalau misalnya kena infeksi yang beneran, itu bisa kebal gitu. Dan soalnya mesti apapun mendingan ke dokter aja untuk tahu ya. Periksa, gitu. Diperiksakan supaya obat yang diminum juga jelas, tahu juga kita bisa follow up juga dengan keadaan kondisi fisik gitu ya dok ya. Iya, dengan perkembangan pengobatannya dan segala macam kan gitu. Terus kalau misalnya udah dapat nih hepatitis B, itu juga nanti dokter pasti akan nyuruh tiap 6 bulan gitu periksa untuk kembali ya. Untuk dievaluasi apakah sudah ada kerusakan di livernya, apakah ini si virusnya udah turun atau belum gitu. Kalau jadi harus benar-benar ngikutin perkembangan itu gitu. Jadi nggak usah terlalu takut yang kayak gimana gitu. Tapi kalau ngikutin dengan baik sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Kemudian kan sifilis juga harus rajin periksa gitu. Walaupun gini, kemarin udah diobatin nih sudah sembuh gitu. Tetap dievaluasi gitu. Tetap dievaluasi 1 tahun, 2 tahun gitu untuk ngelihat ada infeksi ulang nggak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kena HIV, nggak usah takut karena HIV ini sekarang itu dia masuk sebagai penyakit kronis yang bisa ditata gitu. Jadi kayak dia masuk seperti kayak diabetes, hipertensi sama seperti itu. Ternyata orang dengan HIV tadi punya potensi umur panjang, punya kualitas hidup yang bagus juga, bahkan punya pasangan yang nggak ketularan gitu, anak yang nggak ketularan gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu yang ketakutan kayak gimana. Panik lah ya, jangan panik, dibawa ke dokter aja, dikonsultasikan, supaya nggak berlanjut-lanjut gitu ya dok, biar tuntas lah ya. Gitu. So thank you Dokter Esti untuk bincang-bincangnya hari ini. Kita banyak belajar soal infeksi menular seksual dan cara menanggulanginya lah ya. Stay tune terus di Niples Talk episode berikutnya.